Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah sholatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Selamat datang kembali. Pada video ini kita akan membahas materi terakhir dari jilid yang pertama, yakni materi bagian yang ketiga, soal pengantar lanjutan tentang Hadrah Al-Banjari. Pada bagian pengantar lanjutan Hadrah Al-Banjari, yakni berisi tentang yang pertama, cara memegang terbang atau rebana, kemudian yang kedua, cara membunyikan terbang atau rebana Al-Banjari. Pertama, cara memegang terbang atau Hadrah Al-Banjari. Cara memegang terbang sebetulnya sama saja, baik itu ketika kita duduk seperti ini atau ketika kita sedang berdiri. Itu sebenarnya sama saja. Yang membedakan hanya posisi lengan kita. Kalau kita duduk kan lengan kita taruh di kaki kita. Kalau kita berdiri, lengan kita otomatis menjadi penyangga utama terbang itu sendiri. Seperti itu, nggih. Jadi yang membedakan adalah itu saja. Untuk yang lainnya sebetulnya sama. Jadi untuk tangan yang kita gunakan untuk memegang rebana ini atau memegang terbang sebetulnya sama. Jadi baik itu ketika berdiri atau duduk. Yang perlu kita perhatikan ketika memegang terbang adalah yang pertama adalah ibu jari di tangan kiri. Kemudian yang kedua adalah telapak tangan. Dan yang ketiga adalah jari jemari yang ada di depan ini. Nah, itu nggih. Jadi posisi ibu jari ketika memegang terbang yang sempurna adalah tegap seperti ini, tidak boleh landai seperti ini untuk posisi jempolnya. Jadi harus tegak seperti ini. Apalagi untuk kalian yang memegang terbang yang jempolnya dimasukkan ke dalam seperti ini, itu kurang sempurna. Tapi untuk tahap belajar kalian boleh melakukan seperti itu. Tetapi untuk yang sempurna, memegang dengan sempurna adalah jempol ini tegap ke bawah seperti ini. Supaya apa? Telapak tangan dan jemari yang ada di depan itu bisa menjangkau lebih ke atas. Itu akan berfungsi ketika kita membunyikan terbang nanti. Nah, sekarang kita fokus untuk cara memegang terbang. Nah, usahakan ketika kita memegang atau memukul rebana, yakni sama ketika kita makan. Jika kita makan secara syariat Islam, kita disunahkan makan dengan tangan kanan dan tangan kiri sebagai wadah makanan itu. Nah, seperti itulah cara kita memukul rebana atau memegang rebana. Jadi tangan kanan kita gunakan untuk memukul dan tangan kiri kita gunakan untuk memegang terbang itu sendiri. Jadi seperti ini, ngoten. Dan mungkin muncul pertanyaan seperti ini, nggih. Oh, nggih Mas, kalau tangan kita kidal bagaimana? Nah, itu sudah tidak bisa dibantah, nggih, karena kidal adalah kondisi khusus di mana tangan kalian benar-benar menggunakan tangan kiri sebagai tangan yang aktif. Jadi mau bagaimana lagi, ya diperbolehkanlah untuk kalian untuk menabuh memakai tangan yang kiri untuk yang kidal. Tetapi untuk kalian yang mulai belajar Al-Banjari, mulailah dengan tangan kanan seperti kita makan tadi, yakni memukul dengan tangan kanan dan memegangnya dengan tangan kiri. Karena apa? Karena dari anjuran-anjuran tersebut pasti terkandung berbagai hikmah seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke bagian posisi terbang atau posisi rebana. Tadi kan kita sudah membahas posisi tangan dan jemari-jemari kita. Nah, sekarang kita bahas tentang posisi terbang itu sendiri atau rebana. Nah, yang pertama, posisi kemiringan terbang. Nah, posisi kemiringan terbang yang dimaksud adalah ketika saya bergeser ke kanan sedikit, kalian akan melihat bahwa terbang ini agak miring ke kanan. Seperti itu. Nah, ini fungsinya supaya ketika kalian menabuh, itu tidak terhempas ke belakang seperti ini. Nah, kalau kalian tidak memiringkan atau seperti ini, otomatis ini akan jatuh seperti ini.
Nah, untuk itu kita miringkan sedikit seperti ini. Inilah gunanya tangan atau jemari-jemari ini. Jadi jemari ini kita tinggikan supaya bisa mengkondisikan terbang itu bisa memiring seperti ini. Tetapi tetap jangan terlalu miring. Kalau terlalu miring, kalian akan kesulitan untuk menabuhnya. Nah, kita ukur sebagaimana idealnya yang kita rasa, ya. Jadi tidak ada aturan khusus, yang penting adalah miring sedikit supaya ketika kita menabuhnya tidak terhempas ke belakang seperti ini. Jadi contohnya, nah seperti itu, stabil dan tidak terhempas. Kemudian yang kedua adalah sudut hadap terbang. Sudut hadap terbang ini kalau lurus adalah seperti ini, tetapi yang benar adalah sedikit menyerong ke kiri. Nah, ketika terbang ini kita tarik ke belakang akan menyambung ke bahu kita. Nah, kalian bisa melihat saat saya memiringkan badan. Nah, bisa terlihat kan bahwa terbang ini lurus ke bahu saya. Nah, seperti itu. Ini fungsinya apa? Supaya kalau kalian menabuh itu bisa enjoy, tangannya tidak memaksa. Kalau kalian lurus seperti ini, kalian akan kesulitan. Apalagi kalau kalian menghadapkan terbang ke muka seperti ini akan semakin sulit. Nah, itulah fungsinya kenapa penerbang atau penabuh-penabuh di luar sana memiringkan sedikit terbangnya untuk menghadapkannya lurus ke bahu penabuh tersebut. Jadi untuk menabuhnya bisa menjadi mudah seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah posisi kecerek atau kencer itu adalah membentuk segitiga di mana segitiga tersebut bersudut di atas. Nah, kencer ini ada 3. Nah, seperti ini. Jadi kita bentuk segitiga. Nah, jadi ada yang di atas, tidak ada kencer yang di bawah. Jadi kalau seperti ini adalah kurang sempurna. Jadi kita luruskan seperti ini. Kencer harus ada di atas salah satunya. Ini fungsinya apa? Supaya kalau kita menabuh seperti ini, kan kencernya ada di atas. Nah, kita menabuh tidak tepat pada kecereknya. Kalau kita menabuh pada kecereknya, nanti akan berisik. Jadi yang keluar adalah bunyi kecerek itu sendiri. Suara rebananya akan tenggelam. Kemudian untuk yang terakhir adalah di terbang terdapat tanda pengrajin seperti ini. Nah, ada merek pengrajin atau pembuat terbang. Nah, biasanya pembuat terbang atau pengrajin tersebut menyematkan merek itu tepat di atas. Jadi jika ada tanda ini berarti posisinya ada di atas. Berarti terbang di sisi yang ini adalah bunyi yang matang atau kulit itu menempel sempurna pada terbang sehingga bunyinya bisa mantap atau bisa utuh seperti itu. Itu adalah tanda yang terakhir dan cara kita memegang terbang dengan benar dan mendekati sempurna. 2. Cara membunyikan terbang atau rebana Al-Banjari. Sebelum kita membunyikan terbang, perlu kita perhatikan bahwa terbang ini dalam bidang kulit yang kita pukul ini ada yang menempel dengan kayu. Nah, yang di tepi-tepi ini adalah kayu yang menjadi konstruksi dari terbang itu sendiri. Jadi dengan kayu tersebut kita seakan-akan memiliki ruang atau space untuk kita jadikan pijakan atau kita jadikan setan atau pegangan untuk menabuh. Jadi kalau kita tabuh tidak akan keluar bunyi asli dari rebana itu sendiri. Jadi itulah untungnya. Keuntungannya berada pada cara pegang kita nanti. Jadi kalau kita mau megang pada kayunya seperti ini, kita renggangkan jari jemari kita bunyikan. Nah, maka bunyi tersebut tetap keluar sebagaimana bunyi terbang yang semestinya, seperti itu. Baiklah, selanjutnya dalam tahapan dasar hanya terdapat 2 macam bunyi saja. Bunyi tersebut yang pertama adalah bunyi tak dan yang kedua adalah bunyi dung. Untuk bunyi tak terdengar seperti ini.
Dan untuk dung adalah seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi untuk dasar hanya 2 bunyi itu saja. Tetapi untuk tahap-tahapan selanjutnya, kalian bisa kembangkan lagi hingga menjadi 5 bunyi yang berbeda. Tetapi pada kali ini kita akan membahas 2 bunyi dasar pada terbang Al-Banjari. Nah, sebelum kita membahas bagaimana cara membunyikan tabuhan yang bunyinya tak dan yang bunyinya dung, kita catat terlebih dahulu bahwa tabuhan tak kita simbolkan dengan huruf T. Nah, itu T untuk tak, dan untuk dung kita simbolkan dengan huruf D. Jadi T untuk tak, D untuk dung, seperti itu. Nah, hal ini perlu saya sampaikan karena untuk mempelajari rumus Hadra Al-Banjari perlu disusun rumus-rumus tabuhan yang terdiri dari kedua simbol tersebut. Contohnya adalah pada gambar seperti ini. Nah, ketika muncul gambar seperti itu, kalian sudah bisa menerjemahkan bahwa T adalah bunyi tak dan D untuk dung. Ketika terlihat seperti itu, maka bunyinya adalah dung tak tak, dung 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 tak tak dung. Nah, seperti itu. Baiklah, kita akan membahas cara membunyikan tabuhan pada Al-Banjari. Jadi, untuk menabuh hadrah atau terbang atau rebana Al-Banjari, jangan benar-benar andalkan tangan kanan kalian saja, yakni tangan yang kalian gunakan untuk memukul. Tetapi, tangan kiri juga memiliki kontribusi yang besar. Jadi, tangan kiri tidak boleh kita anggap sepele untuk menabuh Al-Banjari. Seperti itu. Karena 2 tangan ini atau 2 jari ini sangat menentukan. Kenapa begitu? Kita bahas di tabuhan tak, yakni cara membunyikan tabuhan tak. Pada tangan kiri, jari jemari menempel sempurna pada terbang. Jangan ditekan, hanya ditempelkan saja. Jadi hanya menempel seperti ini sudah cukup. Dan juga sedikit direnggangkan seperti ini. Jangan menguncup seperti ini. Jadi renggangkan saja dan tempelkan saja, jangan ditekan. Itu untuk tangan kiri. Kemudian posisi tangan kanan, yakni memukul dengan direnggangkan juga. Jadi jangan rapat seperti ini, tetapi renggangkan dan tabuh terbangnya. Nah, ini berfungsi supaya apa? Supaya jari jemari kita tetap kaku ketika mengenai kulit rebana. Jadi itulah fungsinya ketika tangan direnggangkan. Jadi seperti ini. Nah, tangan tetap kaku, tidak sampai lemas ketika sudah menyentuh atau memukul terbang itu. Kemudian posisi tangan ketika menabuh tak adalah sedikit ke tepi, sedikit ke pinggir. Jadi untuk mendapatkan tabuhan tak adalah sedikit ke tepi seperti ini. Nah, tapi jangan sampai terlalu menepi. Kalau terlalu menepi kalian akan memukul kayunya. Kalau memukul kayunya tidak akan berbunyi sebagaimana bunyi yang seharusnya itu. Jadi memukul tak adalah ke tepi, tetapi jangan sampai terlalu menepi. Sebagai patokan, kalian bisa menggunakan ruas jari yang ini, yang kedua. Jadi, kalau saya contohkan seperti ini. Nah, kalian bisa lihat, nah ini pada ruas jari yang kedua. Seperti itu. Itu adalah patokan untuk menabuh tak. Kalau tadi adalah posisi jari kita, sekarang adalah kondisi jari kita. Ketika memukul tak, jangan sampai jari kita memantul. Seperti ini, nggih. Nah, kalau memantul, bunyinya tidak akan khas, tidak akan mengeluarkan bunyi aslinya. Jadi, untuk menabuh tak, tetap menempel. Nah, tangan kita tetap menempel seperti itu. Kalau kita pantulkan, bunyinya tidak akan sempurna, tidak akan utuh, bunyinya akan hambar seperti itu. Kemudian setiap kita memukul, 4 jari ini harus menempel, tidak boleh jari kelingking ini tidak menempel. Jadi kalau kalian memukulnya seperti ini, nah ini kan tidak kena.
kelingkingnya. Nah, itu kurang benar. Yang benar adalah semua jari menempel kecuali jempol, karena jempol kita paling jauh posisinya, tidak digunakan untuk memukul. Jadi, itu nggih, tetap perhatikan tangan kiri untuk tetap menempel di bidangnya, di bidang terbang. Jangan sampai lepas. Karena kunci dari tak itu adalah ada di sini. Kalau saya praktekkan, jari tangan kiri ini tidak menempel, bunyinya akan seperti ini. Nah, tang, tang, seperti itu bunyinya. Nah, itulah mengapa kalau di Al-Banjari, tangan kanan dan tangan kiri ini saling berkontribusi. Tidak ada yang diunggulkan. Jadi, kedua tangan ini benar-benar dibutuhkan. Dan teknik itu ya memang benar-benar kita lakukan seperti itu nggih. Jadi untuk menabuh tak, tangan kanan menabuh sebagaimana yang saya jelaskan tadi, dan tangan kiri sebagaimana perannya adalah tetap menempel pada bidang terbang itu sendiri. Nah, seperti itu nggih. Selanjutnya cara membunyikan tabuhan dung. Nah, tabuhan dung itu seperti apa? Tabuhan dung adalah seperti ini. Nah, itu adalah tabuhan dung. Nah, sama seperti cara kita menabuh tak tadi. Tangan kiri juga memiliki peran. Dan tangan kanan sebagaimana untuk memukul berbeda dengan tabuhan tak. Untuk tangan kiri juga berbeda dengan tabuhan tak. Nah, sebagaimana pada tabuhan tak sebelumnya, pada tabuhan dung ini, tangan kiri juga memiliki andil atau memiliki pengaruh yang besar juga, sama. Tetapi pada tangan kiri untuk bagian tabuhan dung adalah sedikit dibuka seperti ini. Nah, untuk jari telunjuk boleh tetap menempel. Ini untuk menstabilkan bunyi dung kalian seperti itu. Jadi yang membuka adalah 3 ini. Kalau kalian buka semua juga boleh, tetapi untuk telunjuk ini meskipun menempel tidak ada pengaruh yang signifikan seperti itu. Nah, kita buka seperti ini adalah kita buka sampai pada ruas yang kedua. Jadi untuk ruas jari ini kan ada 1, 2. Nah, ruas jari yang kedua itulah batas kita membuka rebana, membuka jari kita ketika memegang rebana. Kalau kita buka semuanya seperti ini, khawatirnya nanti akan roboh seperti ini. Nah, itu. Jadi kalau kita membuka hingga ruas yang kedua ini tetap menempel di terbang tetapi pada bidang kayunya. Jadi tidak akan berefek pada bunyi kulitnya seperti itu. Nah, untuk telunjuk tadi kalian boleh tetap menempelkannya untuk meredam dengung berlebih pada terbang tersebut ketika kalian menabuh dung. Nah, setelah kita membahas jari tangan kiri, kita akan membahas bagian tangan kanan. Posisi jari ketika memukul tabuhan dung adalah sedikit ke tengah. Nah, kalau tak tadi ke pinggir, kalau dung adalah ke tengah. Tapi jangan sampai terlalu ke tengah, hanya selisihkan sedikit saja seperti ini. Nah, kalau terlalu ke tengah, dungnya nanti mati seperti ini bunyinya. Nah, seperti itu, bunyinya akan mati. Nah, sebagai patokan, kalian boleh menggunakan ruas jari pertama, yang paling pangkal ini, untuk menabuh dung sebagai patokan tabuhan dung. Contohnya adalah seperti ini. Nah, tepat berada di ruas yang pertama, seperti itu. Nah, kemudian setelah posisi jari, kita akan membahas kondisi jari ketika menabuh tabuhan dung. Pada tangan kanan, yakni menabuh dengan dirapatkan. Kalau tak tadi adalah melebar, kalau dung sedikit dirapatkan. Seperti ini. Nah, kalau kita merenggang, nah seharusnya sama untuk tangan kalian yang sudah terbiasa. Tetapi untuk kalian yang belum terbiasa, pasti bunyinya berbeda. Jadi saya sarankan untuk sedikit merapatkan tangan kalian. Nah, supaya bisa mendapatkan bunyi dung yang sempurna seperti itu. Dan sesaat setelah memukul dung,
pantulkan jari kalian supaya bunyi dung bisa terdengar. Kalau tidak kalian pantulkan, nah, dengungnya tidak akan berbunyi secara sempurna. Tetapi memantulnya jangan sampai dipantulkan secara berlebihan seperti ini. Nah, itu akan terdengar noise atau dengungnya tidak bisa terkontrol. Tetapi kalian pantulkan hanya jarinya saja. Telapak tangan kalian tetap menempel pada terbang. Contohnya seperti ini. Nah, jari kalian terangkat tetapi telapak kalian tetap menempel. Nah, itu cara yang benar. Seperti itu. Kalau kalian pantulkan semuanya, nah, dengungnya akan berlebihan. Mungkin di mikrofon ini tidak begitu terdengar, tetapi kalau secara langsung mungkin kalian bisa merasakannya. Seperti itu, nggih. Nah, jadi saya ingatkan kembali, ketika menabuh dung, angkat jari kalian tetapi telapaknya masih tetap menyentuh terbang. Nah, seperti ini. Jadi seakan-akan jari kalian sedang melayang. Seperti itu. Baiklah, telah selesai bagaimana cara membunyikan dua tabuhan tersebut, yakni tabuhan tak dan tabuhan dung. Kesimpulannya, ketika kita menabuh tak, kondisi jari kanan sedikit direnggangkan. Nah, posisi jari kanan agak ke tepi dan jari kiri menempel sempurna pada bidang kulit, sehingga bunyinya yang dihasilkan seperti ini. Nah, ketika menabuh dung, kondisi jari kanan dirapatkan dan posisi jari kanan agak ke tengah. Lalu pada jari tangan kiri sedikit dibuka sehingga tidak menempel pada bidang kulit seperti ini. Dan menghasilkan bunyi dung secara sempurna yang berbunyi seperti, nah, seperti itu. Oke, sampai sini saya harap kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan sebelumnya. Nah, kalau kalian masih bingung dengan apa yang saya sampaikan, kalian boleh putar ulang video ini. Kalau masih bingung dan kesulitan, kalian boleh sampaikan pertanyaan di kolom komentar. Nanti kita berdiskusi di sana. Ngoten nggih? Kalau kalian satu grup dengan saya atau memiliki kontak saya, kalian boleh langsung kontak saya. Langsung tinggalkan pertanyaan. Insya Allah nanti akan saya jawab. Seperti itu, nggih. Sekian pada pertemuan kali ini. Pada video ini semoga membawa manfaat dan dapat memberikan kita syafaat di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalli alaihi wa sallim ya Rabbi, shalli ala Muhammad ya Rabbi, shalli alaihi wa sallim.